Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Rahmi Ramadhani. Saya dosen pengampu mata kuliah probabilitas dan statistik. Hari ini kita akan masuk pada materi permutasi. Nah, kita mulai. Apa itu permutasi? Permutasi merupakan gabungan beberapa objek dari satu grup dengan memperhatikan urutan. Jadi ada yang harus diperhatikan mengenai urutan. Permutasi itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah permutasi n unsur dari n yang berbeda. Permutasi n unsur dari n yang berbeda adalah banyaknya cara menyusun n unsur yang berbeda yang diambil dari sekumpulan n unsur yang tersedia. Jadi menyusun dari n unsur yang berbeda diambil dari kumpulan unsur n yang sudah tersedia. Nah, ini notasinya, permutasi n dari n bisa juga dibentuk menjadi seperti ini. Nah, untuk menentukan permutasi rumusnya adalah n faktorial jika diambil dari unsur yang berbeda, dari n unsur ke n unsur dari n unsur yang berbeda. Nah, seperti apa sih, Bu? Oke, saya akan kasih contoh. Namun sebelumnya, di sini ada seperti tanda seru ya. Nah, tanda seru di sini diartikan sebagai faktorial. Nah, jadi n itu n faktorial, jadi bacanya n faktorial merupakan faktorial bilangan asli, di mana perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. Jadi perkalian berulang semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. Nah, kita lihat contohnya supaya lebih paham. Temukan banyak cara menyusun kata dian. Nah, yang perlu diperhatikan pertama, kata dian ini terdiri dari 4 huruf, yakni D, I, A, dan N. Maka, N unsur dari kata dian adalah 4. Nah, kita dapat mencari banyaknya cara penyusunan kata dian dengan menggunakan tabel kemungkinan. Nah, kita bisa gunakan tabel untuk menentukan berapa banyak sih cara untuk menyusun kata dian yang terdiri dari 4 huruf ini atau 4 unsur ini. Nah, bisa dilihat dari tabel ini. Pertama-tama kita buat kemungkinannya, ya. Kemungkinan pertama Dian, Indah, Nadi, Andi, dan seterusnya. Sehingga dari tabel ini kita bisa perhatikan bahwa kata Dian itu dapat disusun sebanyak 24 cara menurut tabel. Nah, sekarang bagaimana jika kita gunakan cara permutasi dari n unsur, permutasi n unsur dari n unsur yang berbeda? Nah, caranya adalah yang pertama, kita gunakan rumus permutasi tadi, yakni n faktorial, di mana n faktorial itu banyaknya unsur itu ada 4. Dan 4-4-nya itu adalah unsur yang berbeda. Kenapa? Karena terdiri dari 4 huruf yang berbeda, yakni D, I, A, dan N. Maka kita carilah perkalian bilangan asli. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang kalau kita kalikan menghasilkan nilai 24. Maka sama seperti cara tabel tadi, banyak cara untuk menyusun kata dian adalah 24 cara. Nah, kita lihat contoh lainnya. Tentukan banyak bilangan yang dapat dibentuk dari angka 5, 7, dan 9. Tapi di sini ada ketentuannya. Tidak boleh ada angka yang sama. Artinya, tidak boleh 5, 5, 7, misalkan seperti itu. Atau 5, 7, 7. Nah, nggak boleh. Jadi, hanya boleh digunakan satu angka saja untuk satu bilangan. Ya, untuk satu bilangan itu hanya menggunakan angka 1 kali 5, 1 kali 7, dan 1 kali 9. Tidak boleh ada angka kembar dalam satu bilangan. Itu maknanya. Nah, kita bisa gunakan permutasi n unsur dari n unsur yang berbeda tadi. Nah, kalau kita gunakan tabel, seperti inilah kira-kira ya. Dari 5, 7, dan 9 kita bisa buat sebanyak 6 bilangan. 579, 795, 957, 597, 759, dan 975. Namun, jika kita gunakan permutasi n unsur dari n yang berbeda, maka nanti kita dapatkan hasil yang sama, 6.
Nah, kenapa 6? Karena kita kan punya 3 angka yang berbeda, yakni angka 5, 7, dan 9. Nah, jika kita gunakan rumus permutasi n unsur dari n yang berbeda, maka kita cari dengan menggunakan perhitungan faktorial. N faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1, hasilnya juga sama dengan 6. Nah, selain permutasi n unsur dari n yang berbeda, permutasi juga punya jenis yang lain. Namanya permutasi R unsur dari n unsur yang berbeda. Itu maknanya seperti apa, Bu? Nah, merupakan banyaknya cara menyusun R unsur yang berbeda yang diambil dari sekumpulan n yang tersedia. Nah, di mana notasinya permutasi n dari R, bisa juga bentuknya seperti ini. Dan rumusnya sedikit berbeda. Kalau tadi rumusnya kan n ke n faktorial saja. Nah, kalau ini n faktorial dibagi n dikurang r faktorial. Nah, seperti apa sih bedanya dengan yang tadi? Nah, kita lihat contohnya. Tentukan banyaknya cara penyusunan pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang diambil dari 5 orang calon. Nah, kalau tadi kan perbedaannya hanya menyusun satu kata yang satu kata dengan jenis huruf yang berbeda-beda, atau menyusun 3 bilangan yang berbeda, 3 angka yang berbeda membentuk bilangan dengan ketentuan tidak boleh menggunakan angka yang sama. Nah, kalau ini dari banyaknya pengurus yang dibutuhkan, ada jumlah yang mencalonkan. Jadi, banyaknya pengurus yang ingin dicari dengan banyaknya calon yang ingin menjadi pengurus tersebut itu berbeda. Berbeda unsurnya. Ya, berbeda unsurnya. Kalau tadi kan unsurnya sama-sama bilangan, sama-sama huruf, ya, sama-sama kata. Kalau ini berbeda. Yang satu unsurnya adalah pengurus, ya. Yang satu adalah jumlah si pengurus tadi. Nah, di sini banyaknya calon pengurus ada 5 orang. Nah, banyaknya pengurus yang akan dipilih ada 3 orang. Tapi si 3 orang itu mewakili siapa? Ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, ini yang menjadikan perbedaan dengan yang tadi. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukannya? Nah, maka kita dapat memberikan simbol banyaknya calon pengurus sebagai N unsur. Sedangkan banyaknya pengurus yang akan dipilih sebagai R unsur. Nah, rumusnya seperti tadi, N faktorial dikurang N dibagi N kurang R faktorial. Di mana N faktorial itu adalah 5, karena ada 5 orang calon pengurus yang tersedia. Dan ada 3 orang yang akan dipilih, itulah si R. Maka 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial, hasilnya sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial. Di mana 5 faktorial itu adalah perkalian 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, dibagi 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Kalau kita sederhanakan, kita lakukan perhitungan perkalian hasilnya adalah 120 dibagi 2 sama dengan 60. Sehingga diperoleh banyaknya cara menyusun pengurus. Jika tadi pengurus ada 3, ketua, sekretaris, dan bendahara, dan ada 5 orang calon yang ingin menjadi pengurus tersebut, maka terdapat 60 cara menyusun pengurus. Nah, selain itu, permutasi juga ada jenisnya yang lain, yakni permutasi yang memuat unsur yang sama. Artinya memuat unsur yang sama apa, Bu? Banyaknya permutasi dari N unsur yang membuat K1 unsur yang sama, K2 unsur yang sama, dan seterusnya hingga Kn. Artinya, di dalam unsur tersebut ada unsur yang sama dengan jumlah ada unsur yang sama dalam satu unsur tersebut, ada unsur yang sama. Nah, rumusnya hampir sama seperti yang sebelumnya, permutasi yang sebelumnya, yakni si N unsur dari R unsur yang berbeda. Nah, di sini permutasi N, K1, K2, dan Kn hingga Kn, di mana N faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, hingga Kn faktorial. Nah, kita lihat contoh soalnya. Tentukan banyak kata yang bisa disusun dengan semua huruf pada kata matematika. Nah, kalau kita bisa lihat, kata matematika ini ada berapa banyak hurufnya? Ada 10, yakni M-A-T-E-M-A-T-I-K-A. Nah, dari 10 huruf ini ada beberapa huruf yang digunakan berulang atau ada beberapa huruf yang sama, yakni M,
ada 2 kali, A ada 3 kali, T ada 2 kali. Sedangkan I, K, dan E hanya digunakan 1 kali. Nah, itu yang membedakan dengan yang tadi yang di awal, permutasi N unsur dari N unsur yang sama, yang berbeda. Kalau tadi yang pertama si kata Dian tadi, itu keempat-empatnya hurufnya berbeda, tidak ada huruf yang sama, tidak ada unsur yang sama. Kalau yang ini, satu buah kata terdapat di dalamnya unsur yang sama. Nah, kita bisa menentukan banyak kata yang disusun dengan cara permutasi N unsur yang sama. Dengan cara kita harus cari tahu terlebih dahulu berapa banyak huruf yang sama dalam kata tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa huruf M memiliki 2 huruf yang sama. Huruf A memiliki 3 huruf yang sama, huruf T memiliki 2 huruf yang sama, sedangkan huruf I dan huruf K serta huruf E, ini saya salah ya, belum saya buat, huruf I, huruf K, serta huruf E itu juga memiliki 1 unsur yang sama. Sehingga kita bisa lakukan perhitungan dengan rumus yang sama yang tadi, ya, N faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, hingga Kn faktorial. Berarti K1 ini si mewakili M, K2 ini tadi mewakili A, dan K3 mewakili T, K4 mewakili I, K5 mewakili K, dan K6 mewakili E. Nah, maka nanti hasilnya seperti ini. Ini kurang 1 faktorial ya. Si unsur E tadi belum saya masukkan di sini tadi. Maka 10 faktorial, karena tadi matematika itu berjumlah 10 huruf, dibagi 2 faktorial, ini si M, huruf M ada 2 kali digunakan dalam satu kata matematika. 3 faktorial, ini tadi si A. 2 faktorial, ini tadi si T. 1 faktorial ini tadi si I, 1 faktorial ini tadi si E, dan nanti di sini tulisan satu lagi ya, 1 faktorial itu sama dengan si mewakili huruf K. Nah, sehingga 10 kali 9 kali 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dibagi 2 kali 1, itu si 2 faktorial, 3 kali 2 kali 1 itu si 3 faktorial, 2 kali 1 itu si 2 faktorial, 1 kali 1, ada nanti di sini tambahan 1 ya. Berarti 1 kali 1 kali 1. Sehingga kalau kita jumlah keseluruhannya, maka menghasilkan nilai 151.200. Maka dapat kita simpulkan berapa banyak cara menyusun kata matematika. Ternyata ada 151.200 cara. Nah, bayangkan jika kita gunakan itu dengan menggunakan tabel, maka sudah pasti sangat merepotkan. Lanjut. Ada lagi jenis permutasi terakhir, namanya permutasi siklis. Nah, apa itu permutasi siklis? Permutasi siklis dari N unsur yang berbeda mempertimbangkan tempat kedudukan unsur di lingkaran terhadap unsur lainnya. Sebab N unsur tersebut ditempatkan secara melingkar. Nah, ini khusus digunakan apabila urutan unsur itu membentuk satu lingkaran atau berada pada tempat lingkaran. Maka kita gunakan permutasi siklis. Nah, rumusnya adalah N dikurang 1 faktorial. Ya, jumlah unsur yang mau kita susun dalam satu lingkaran dikurang 1 faktorial. Nah, kita lihat contohnya. Suatu rapat dihadiri oleh 5 orang peserta yang duduk melingkar. Maka siapa 5 ini? Si 5 ini adalah si N unsurnya. N unsur ini ditempatkan dalam bentuk lingkaran karena dia ingin ditempatkan dengan cara duduk melingkar. Ada berapa cara mereka dapat duduk dengan urutan yang berbeda. Artinya nanti dia berpindah-pindah. Ya, misalkan saja kita asumsikan saja 5 orang peserta ini sebagai A, B, C, D, dan E. Jadi kita bisa ilustrasikan seperti ini. Ada satu meja atau ada satu tempat duduk berbentuk lingkaran. Ada posisi di sini sebagai A, peserta A, lalu ada peserta B, peserta C, peserta D, dan peserta E.
Nah, ini yang mau kita cari berapa banyak cara mereka dapat duduk dengan urutan berbeda. Artinya nanti A pindah ke B, B pindah ke C pindah ke D, D pindah ke E pindah ke A, dan seterusnya. Maka berapa banyak cara yang dapat kita susun. Nah, kalau kita ketemu dengan masalah seperti ini, maka kita bisa gunakan permutasi siklis. Caranya, tadi berapa banyak unsur yang mau kita susun? Ada 5 orang peserta. Kita sebut A, B, C, D, dan E. Maka cara menentukan permutasi urutan yang berbeda tadi dengan cara permutasi siklis yakni 5 kurang 1 faktorial. Maka menghasilkan 4 faktorial. Nah, 4 faktorial itu kita jabarkan menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya sama dengan 24 cara. Maka, berapa banyak cara mereka dapat duduk dengan urutan yang berbeda dari 5 orang peserta yang duduk melingkar? Ternyata ada 24 cara. Contoh lain. Nah, 7 orang termasuk A, B, dan C duduk mengelilingi meja bundar. Misalkan saja anggap mereka 7 orang ini sedang pergi dalam sebuah pesta pernikahan. Biasanya kan pesta pernikahan itu ada tuh meja yang khusus ya. Biasanya ditempatkan di depan dekat pelaminannya, meja VIP. Kan seperti itu. Jadi dalam satu meja itu bisa duduk banyak orang. Ya, mejanya berbentuk bundar atau lingkaran. Nah, jika A, B, dan C, orang A, B, dan C itu selalu duduknya samping-sampingan, nggak mau berpisah, maka berapa banyak formasi duduk berbeda yang dapat disusun? Berarti, kita misalkan 7 orang ini kita asumsikan simbolnya A, B, C, D, E, F, G. Ya, namun ada persyaratan di sini. A, B, dan C itu selalu duduk berdampingan. Ya, selalu duduk berdampingan. Maka, kita bisa mengasumsikan bahwa A, B, dan C itu kita jadikan satu kelompok yang sama. Kenapa? Karena mereka duduk berdampingan. Artinya, kalau A pindah, B dan C ikut pindah. Kalau C pindah, A dan B ikut pindah. Kalau B pindah, A dan C ikut pindah. Jadi mereka nggak bisa terpisahkan. Jadi kita anggap dia sebagai satu kelompok yang sama. Lalu ada kelompok kedua, yakni si D. Yakni si E kelompok ketiga. Yakni si F kelompok keempat. Dan yakni si G kelompok kelima. A, B, C, D, E, F, G. Sebentar ya. Nah, kita lanjut. Ya, sedikit tadi saya koreksi. Sekali lagi, tadi 7 orang termasuk A, B, dan C duduk mengelilingi meja bundar ya. Berarti kita asumsikan ada 7 orang, termasuk berarti A, B, dan C termasuk ke dalam 7 orang tersebut. Kita bisa buat permisalan sebagai A, B, C, D, E, F, G. Ya, di mana di sini ada persyaratan A, B, dan C, 3 orang pertama itu selalu duduk berdampingan. Sedangkan D, E, F, G itu duduknya tidak berdampingan. Artinya kalau misalkan si A berpindah, maka si B dan si C juga ikut berpindah. Si C berpindah, maka A dan B ikutan juga berpindah di samping si C. B berpindah, maka A dan C juga ikut berpindah di samping si B. Nah, maka ada A, B, dan C ini kita jadikan satu kelompok yang sama. Sedangkan D, E, F, dan G kita jadikan kelompok yang berbeda. D sebagai kelompok kedua, E sebagai kelompok ketiga, F sebagai kelompok keempat, dan G sebagai kelompok kelima. Nah, pertanyaannya adalah, maka banyaknya formasi duduk yang berbeda yang dapat kita susun dengan syarat A, B, dan C itu harus selalu duduk berdampingan, kita bisa gunakan cara permutasi siklis. Nah, seperti ini. Di mana 5 faktorial kali 3 faktorial. Siapa 5 faktorial? 5 faktorial itu adalah si 5 kelompok tadi yang kita susun. Di mana A, B, dan C kita anggap satu kelompok karena kemanapun salah satu dari mereka berpindah, maka 2 di antaranya juga ikut berpindah di sampingnya. Nah, lalu kelompok si D, kelompok E, kelompok F, dan kelompok G, karena tidak ada persyaratan antara keempat ini, maka mereka dianggap satu kelompok yang berbeda-beda. Lalu siapa 3 faktorial ini? 3 faktorial ini adalah 3 orang peserta yang dianggap duduk selalu berdampingan. Ya, A, B, dan C ini adalah 3 orang peserta yang selalu duduk berdampingan. Maka kita bisa hitung
5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ya, dikali 3 kali 2 kali 1, maka menghasilkan 720 cara. Maka untuk menyusun 7 orang dengan syarat A, B, dan C dari A, B, C, D, E, F, G tadi duduk mengelilingi meja bundar, A, B, dan C itu tadi selalu duduk berdampingan, maka ada banyak berapa formasi duduk yang berbeda? Ada 720 cara. Banyak sekali ya. Jadi nanti kalau misalkan ada soal yang lain, persyaratannya mirip-mirip seperti ini, jadi kita bisa gunakan pengelompokan. Ya, pengelompokan seperti contoh soal ini. Jadi kalau misalkan nanti yang duduk berdampingan itu ada 2, maka nanti A, B sebagai kelompok pertama, C kelompok kedua, D kelompok ketiga, E kelompok keempat, F kelompok kelima, dan G kelompok keenam. Maka nanti faktorialnya adalah 6 faktorial dikali 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Karena ada 2 orang yang duduk saling berdampingan dan seterusnya. Nah, itu saja materi kita untuk hari ini adalah permutasi. Ya, seperti yang sudah dibahas tadi, permutasi itu ada kurang 4 jenis permutasi. Yang pertama, permutasi N unsur dari N unsur yang berbeda. Yang kedua, permutasi N unsur dari R unsur yang yang pertama N unsur dari N unsur yang berbeda ya. Yang kedua, permutasi dari N unsur, permutasi N dari R unsur yang berbeda. Yang ketiga, permutasi N unsur yang sama, dan yang keempat adalah permutasi siklis. Nah, keempatnya sudah kita bahas bersama-sama pada video ini. Semoga kalian bisa membedakan keempat jenis ini dan dapat menggunakan keempat jenis permutasi ini dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Cukup sekian dan terima kasih. Kita akan berjumpa di lain kesempatan pada materi berikutnya. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan berikan feedback pada materi ini. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Rahmi Ramadhani. Saya dosen pengampu mata kuliah probabilitas dan statistik. Hari ini kita akan masuk pada materi permutasi. Nah, kita mulai. Apa itu permutasi? Permutasi merupakan gabungan beberapa objek dari satu grup dengan memperhatikan urutan. Jadi ada yang harus diperhatikan mengenai urutan. Permutasi itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah permutasi N unsur dari N yang berbeda. Permutasi N unsur dari N yang berbeda adalah banyaknya cara menyusun N unsur yang berbeda yang diambil dari sekumpulan N unsur yang tersedia. Jadi menyusun dari N unsur yang berbeda diambil dari kumpulan unsur N yang sudah tersedia. Nah, ini notasinya, permutasi N dari N bisa juga dibentuk menjadi seperti ini. Nah, untuk menentukan permutasi, rumusnya adalah N faktorial. Jika diambil dari unsur yang berbeda, dari N unsur ke N unsur dari N unsur yang berbeda. Nah, seperti apa sih, Bu? Oke, saya akan kasih contoh. Namun sebelumnya, di sini ada seperti tanda seru ya. Nah, tanda seru di sini diartikan sebagai faktorial. Nah, jadi N itu N faktorial, jadi bacanya N faktorial merupakan faktorial bilangan asli, di mana perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan N. Jadi perkalian berulang semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan N. Nah, kita lihat contohnya supaya lebih paham. Temukan banyak cara menyusun kata dian. Nah, yang perlu diperhatikan pertama, kata dian ini terdiri dari 4 huruf, yakni D, I, A, dan N. Maka, N unsur dari kata dian adalah 4.
Nah, kita dapat mencari banyaknya cara penyusunan kata Dian dengan menggunakan tabel kemungkinan. Nah, kita bisa gunakan tabel untuk menentukan berapa banyak sih cara untuk menyusun kata Dian yang terdiri dari 4 huruf ini atau 4 unsur ini. Nah, bisa dilihat dari tabel ini. Pertama-tama kita buat kemungkinannya, ya. Kemungkinan pertama Dian, Indah, Nadi, Andi, dan seterusnya. Sehingga dari tabel ini kita bisa perhatikan bahwa kata Dian itu dapat disusun sebanyak 24 cara menurut tabel. Nah, sekarang bagaimana jika kita gunakan cara permutasi dari N unsur, permutasi N unsur dari N unsur yang berbeda? Nah, caranya adalah yang pertama, kita gunakan rumus permutasi tadi, yakni N faktorial, di mana N faktorial itu banyaknya unsur itu ada 4. Dan 4-4-nya itu adalah unsur yang berbeda. Kenapa? Karena terdiri dari 4 huruf yang berbeda, yakni D, I, A, dan N. Maka kita carilah perkalian bilangan asli. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang kalau kita kalikan menghasilkan nilai 24. Maka sama seperti cara tabel tadi, banyak cara untuk menyusun kata Dian adalah 24 cara. Nah, kita lihat contoh lainnya. Tentukan banyak bilangan yang dapat dibentuk dari angka 5, 7, dan 9. Tapi di sini ada ketentuannya. Tidak boleh ada angka yang sama. Artinya, tidak boleh 5, 5, 7, misalkan seperti itu. Atau 5, 7, 7. Nah, nggak boleh. Jadi, hanya boleh digunakan satu angka saja untuk satu bilangan. Ya, untuk satu bilangan itu hanya menggunakan angka 1 kali 5, 1 kali 7, dan 1 kali 9. Tidak boleh ada angka kembar dalam satu bilangan. Itu maknanya. Nah, kita bisa gunakan permutasi N unsur dari N unsur yang berbeda tadi. Nah, kalau kita gunakan tabel, seperti inilah kira-kira ya. Dari 5, 7, dan 9 kita bisa buat sebanyak 6 bilangan. 579, 795, 957, 597, 759, dan 975. Namun, jika kita gunakan permutasi N unsur dari N yang berbeda, maka nanti kita dapatkan hasil yang sama, 6. Nah, kenapa 6? Karena kita kan punya 3 angka yang berbeda, yakni angka 5, 7, dan 9. Nah, jika kita gunakan rumus permutasi N unsur dari N yang berbeda, maka kita cari dengan menggunakan perhitungan faktorial. N faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1, hasilnya juga sama dengan 6. Nah, selain permutasi N unsur dari N yang berbeda, permutasi juga punya jenis yang lain. Namanya permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda. Itu maknanya seperti apa, Bu? Nah, merupakan banyaknya cara menyusun R unsur yang berbeda yang diambil dari sekumpulan N yang tersedia. Nah, di mana notasinya permutasi N dari R, bisa juga bentuknya seperti ini. Dan rumusnya sedikit berbeda. Kalau tadi rumusnya kan N ke N faktorial saja. Nah, kalau ini N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Nah, seperti apa sih bedanya dengan yang tadi? Nah, kita lihat contohnya. Tentukan banyaknya cara penyusunan pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara yang diambil dari 5 orang calon. Nah, kalau tadi kan perbedaannya hanya menyusun satu kata yang satu kata dengan jenis huruf yang berbeda-beda, atau menyusun 3 bilangan yang berbeda, 3 angka yang berbeda membentuk bilangan dengan ketentuan tidak boleh menggunakan angka yang sama. Nah, kalau ini dari banyaknya pengurus yang dibutuhkan, ada jumlah yang mencalonkan. Jadi, banyaknya pengurus yang ingin dicari dengan banyaknya calon yang ingin menjadi pengurus tersebut itu berbeda. Berbeda unsurnya, ya, berbeda unsurnya. Kalau tadi kan unsurnya sama-sama bilangan, sama-sama huruf, ya, sama-sama kata. Kalau ini berbeda. Yang satu unsurnya adalah pengurus, ya. Yang satu adalah jumlah si pengurus tadi. Nah, di sini banyaknya calon pengurus ada 5 orang. Nah, banyaknya pengurus yang akan dipilih ada 3 orang. Tapi si 3 orang itu mewakili siapa? Ketua, sekretaris, dan bendahara. Nah, ini yang menjadikan perbedaan dengan yang tadi. Nah, bagaimana cara kita untuk menentukannya? Nah,
Maka kita dapat memberikan simbol banyaknya calon pengurus sebagai N unsur. Sedangkan banyaknya pengurus yang akan dipilih sebagai R unsur. Nah, rumusnya seperti tadi, N faktorial dikurang N dibagi N kurang R faktorial. Di mana N faktorial itu adalah 5, karena ada 5 orang calon pengurus yang tersedia. Dan ada 3 orang yang akan dipilih, itulah si R. Maka 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial, hasilnya sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial. Di mana 5 faktorial itu adalah perkalian 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, dibagi 2 faktorial itu adalah 2 kali 1. Kalau kita sederhanakan, kita lakukan perhitungan perkalian hasilnya adalah 120 dibagi 2 sama dengan 60. Sehingga diperoleh banyaknya cara menyusun pengurus. Jika tadi pengurus ada 3, ketua, sekretaris, dan bendahara, dan ada 5 orang calon yang ingin menjadi pengurus tersebut, maka terdapat 60 cara menyusun pengurus. Nah, selain itu, permutasi juga ada jenisnya yang lain, yakni permutasi yang memuat unsur yang sama. Artinya memuat unsur yang sama apa, Bu? Banyaknya permutasi dari N unsur yang membuat K1 unsur yang sama, K2 unsur yang sama, dan seterusnya hingga Kn. Artinya, di dalam unsur tersebut ada unsur yang sama dengan jumlah ada unsur yang sama dalam satu unsur tersebut, ada unsur yang sama. Nah, rumusnya hampir sama seperti yang sebelumnya, permutasi yang sebelumnya, yakni si N unsur dari R unsur yang berbeda. Nah, di sini permutasi N, K1, K2, dan Kn hingga Kn, di mana N faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, hingga Kn faktorial. Nah, kita lihat contoh soalnya. Tentukan banyak kata yang bisa disusun dengan semua huruf pada kata matematika. Nah, kalau kita bisa lihat, kata matematika ini ada berapa banyak hurufnya? Ada 10, yakni M-A-T-E-M-A-T-I-K-A. Nah, dari 10 huruf ini ada beberapa huruf yang digunakan berulang atau ada beberapa huruf yang sama, yakni M ada 2 kali, A ada 3 kali, T ada 2 kali, sedangkan I, K, dan E hanya digunakan 1 kali. Nah, itu yang membedakan dengan yang tadi yang di awal, permutasi N unsur dari N unsur yang sama, yang berbeda. Kalau tadi yang pertama si kata Dian tadi, itu keempat-empatnya hurufnya berbeda, tidak ada huruf yang sama, tidak ada unsur yang sama. Kalau yang ini, satu buah kata terdapat di dalamnya unsur yang sama. Nah, kita bisa menentukan banyak kata yang disusun dengan cara permutasi N unsur yang sama. Dengan cara kita harus cari tahu terlebih dahulu berapa banyak huruf yang sama dalam kata tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa huruf M memiliki 2 huruf yang sama. Huruf A memiliki 3 huruf yang sama. Huruf T memiliki 2 huruf yang sama. Sedangkan huruf I dan huruf K serta huruf E, ini saya salah ya, belum saya buat, huruf I, huruf K, serta huruf E itu juga memiliki 1 unsur yang sama. Sehingga kita bisa lakukan perhitungan dengan rumus yang sama yang tadi, ya, N faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, hingga Kn faktorial. Berarti K1 ini si mewakili M, K2 ini tadi mewakili A, dan K3 mewakili T, K4 mewakili I, K5 mewakili K, dan K6 mewakili E. Nah, maka nanti hasilnya seperti ini. Ini kurang 1 faktorial ya, si unsur E tadi belum saya masukkan di sini tadi. Maka 10 faktorial, karena tadi matematika itu berjumlah 10 huruf, dibagi 2 faktorial, ini si M, huruf M ada 2 kali digunakan dalam satu kata matematika. 3 faktorial ini tadi si A, 2 faktorial ini tadi si T, 1 faktorial ini tadi si I, 1 faktorial ini tadi si E, dan nanti di sini tulisan satu lagi ya, 1 faktorial itu sama dengan si mewakili huruf K.
Nah, sehingga 10 kali 9 kali 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dibagi 2 kali 1, itu si 2 faktorial, 3 kali 2 kali 1 itu si 3 faktorial, 2 kali 1 itu si 2 faktorial, 1 kali 1, Anda nanti di sini tambahan 1 ya, berarti 1 kali 1 kali 1. Sehingga kalau kita jumlah keseluruhannya, maka menghasilkan nilai 151.200. Maka dapat kita simpulkan berapa banyak cara menyusun kata matematika, ternyata ada 151.200 cara. Nah, bayangkan jika kita gunakan itu dengan menggunakan tabel, maka sudah pasti sangat merepotkan. Lanjut, ada lagi jenis permutasi terakhir, namanya permutasi siklis. Nah, apa itu permutasi siklis? Permutasi siklis dari n unsur yang berbeda mempertimbangkan tempat kedudukan unsur di lingkaran terhadap unsur lainnya. Sebab n unsur tersebut ditempatkan secara melingkar. Nah, ini khusus digunakan apabila urutan unsur itu membentuk satu lingkaran atau berada pada tempat lingkaran. Maka kita gunakan permutasi siklis. Nah, rumusnya adalah n dikurang 1 faktorial. Ya, jumlah unsur yang mau kita susun dalam satu lingkaran dikurang 1 faktorial. Nah, kita lihat contohnya. Suatu rapat dihadiri oleh 5 orang peserta yang duduk melingkar. Maka siapa 5 ini? Si 5 ini adalah si n unsurnya. N unsur ini ditempatkan dalam bentuk lingkaran karena dia ingin ditempatkan dengan cara duduk melingkar. Ada berapa cara mereka dapat duduk dengan urutan yang berbeda, artinya nanti dia berpindah-pindah ya. Misalkan saja kita asumsikan saja 5 orang peserta ini sebagai A, B, C, D, dan E. Jadi kita bisa ilustrasikan seperti ini. Ada satu meja atau ada satu tempat duduk berbentuk lingkaran. Ada posisi di sini sebagai A, peserta A, lalu ada peserta B, peserta C, peserta D, dan peserta E. Nah, ini yang mau kita cari berapa banyak cara mereka dapat duduk dengan urutan berbeda. Artinya nanti A pindah ke B, B pindah ke C, C pindah ke D, D pindah ke E, E pindah ke A, dan seterusnya. Maka berapa banyak cara yang dapat kita susun. Nah, kalau kita ketemu dengan masalah seperti ini, maka kita bisa gunakan permutasi siklis. Caranya, tadi berapa banyak unsur yang mau kita susun? Ada 5 orang peserta. Kita sebut A, B, C, D, dan E. Maka cara menentukan permutasi urutan yang berbeda tadi dengan cara permutasi siklis, yakni 5 kurang 1 faktorial. Maka menghasilkan 4 faktorial. Nah, 4 faktorial itu kita jabarkan menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya sama dengan 24 cara. Maka, berapa banyak cara mereka dapat duduk dengan urutan yang berbeda dari 5 orang peserta yang duduk melingkar? Ternyata ada 24 cara. Contoh lain. Nah, 7 orang termasuk A, B, dan C duduk mengelilingi meja bundar. Misalkan saja anggap mereka 7 orang ini sedang pergi dalam ke sebuah pesta pernikahan. Biasanya kan pesta pernikahan itu ada tuh meja yang khusus ya. Biasanya ditempatkan di depan dekat pelaminannya, meja VIP. Kan seperti itu. Jadi dalam satu meja itu bisa duduk banyak orang. Ya, mejanya berbentuk bundar atau lingkaran. Nah, jika A, B, dan C, orang A, B, dan C itu selalu duduknya samping-sampingan, nggak mau berpisah, maka berapa banyak formasi duduk berbeda yang dapat disusun? Berarti, kita misalkan 7 orang ini kita asumsikan simbolnya A, B, C, D, E, F, G. Ya, namun ada persyaratan di sini. A, B, dan C itu selalu duduk berdampingan. Ya, selalu duduk berdampingan. Maka, kita bisa mengasumsikan bahwa A, B, dan C itu kita jadikan satu kelompok yang sama. Kenapa? Karena mereka duduk berdampingan. Artinya, kalau A pindah, B dan C ikut pindah. Kalau C pindah, A dan B ikut pindah.
Kalau B pindah, A dan C ikut pindah. Jadi mereka nggak bisa terpisahkan. Jadi kita anggap dia sebagai satu kelompok yang sama. Lalu ada kelompok kedua, yakni si D. Yakni si E kelompok ketiga. Yakni si F kelompok keempat. Dan yakni si G kelompok kelima. A, B, C, D, E, F, G. Sebentar ya. Nah, kita lanjut. Ya, sedikit tadi saya koreksi. Sekali lagi, tadi 7 orang termasuk A, B, dan C duduk mengelilingi meja bundar ya. Berarti kita asumsikan ada 7 orang, termasuk berarti A, B, dan C termasuk ke dalam 7 orang tersebut. Kita bisa buat permisalan sebagai A, B, C, D, E, F, G. Ya, di mana di sini ada persyaratan A, B, dan C, 3 orang pertama itu selalu duduk berdampingan. Sedangkan D, E, F, G itu duduknya tidak berdampingan. Artinya kalau misalkan si A berpindah, maka si B dan si C juga ikut berpindah. Si C berpindah, maka A dan B ikutan juga berpindah di samping si C. B berpindah, maka A dan C juga ikut berpindah di samping si B. Nah, maka ada A, B, dan C ini kita jadikan satu kelompok yang sama. Sedangkan D, E, F, dan G kita jadikan kelompok yang berbeda. D sebagai kelompok kedua, E sebagai kelompok ketiga, F sebagai kelompok keempat, dan G sebagai kelompok kelima. Nah, pertanyaannya adalah, maka banyaknya formasi duduk yang berbeda yang dapat kita susun dengan syarat A, B, dan C itu harus selalu duduk berdampingan, kita bisa gunakan cara permutasi siklis. Nah, seperti ini. Di mana 5 faktorial kali 3 faktorial. Siapa 5 faktorial? 5 faktorial itu adalah si 5 kelompok tadi yang kita susun. Di mana A, B, dan C kita anggap satu kelompok karena kemanapun salah satu dari mereka berpindah, maka 2 di antaranya juga ikut berpindah di sampingnya. Nah, lalu kelompok si D, kelompok E, kelompok F, dan kelompok G, karena tidak ada persyaratan antara keempat ini, maka mereka dianggap satu kelompok yang berbeda-beda. Lalu siapa 3 faktorial ini? 3 faktorial ini adalah 3 orang peserta yang dianggap duduk selalu berdampingan. Ya, A, B, dan C ini adalah 3 orang peserta yang selalu duduk berdampingan. Maka kita bisa hitung 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, dikali 3 kali 2 kali 1, maka menghasilkan 720 cara. Maka untuk menyusun 7 orang dengan syarat A, B, dan C dari A, B, C, D, E, F, G tadi duduk mengelilingi meja bundar, A, B, dan C itu tadi selalu duduk berdampingan, maka ada banyak berapa formasi duduk yang berbeda? Ada 720 cara. Banyak sekali ya. Jadi nanti kalau misalkan ada soal yang lain, persyaratannya mirip-mirip seperti ini, jadi kita bisa gunakan pengelompokan. Ya, pengelompokan seperti contoh soal ini. Jadi kalau misalkan nanti yang duduk berdampingan itu ada 2, maka nanti A, B sebagai kelompok pertama, C kelompok kedua, D kelompok ketiga, E kelompok keempat, F kelompok kelima, dan G kelompok keenam. Maka nanti faktorialnya adalah 6 faktorial dikali 2 faktorial. Kenapa 2 faktorial? Karena ada 2 orang yang duduk saling berdampingan dan seterusnya. Nah, itu saja materi kita untuk hari ini. Adalah permutasi. Ya, seperti yang sudah dibahas tadi, permutasi itu ada kurang 4 jenis permutasi. Yang pertama, permutasi N unsur dari N unsur yang berbeda. Yang kedua, permutasi N unsur dari R unsur yang yang pertama N unsur dari N unsur yang berbeda ya. Yang kedua, permutasi dari N unsur permutasi N dari R unsur yang berbeda. Yang ketiga, permutasi N unsur yang sama. Dan yang keempat adalah permutasi siklis. Nah, keempatnya sudah kita bahas bersama-sama pada video ini. Semoga kalian bisa membedakan keempat jenis ini dan dapat menggunakan keempat jenis permutasi ini dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Cukup sekian dan terima kasih. Kita akan berjumpa di lain kesempatan pada materi berikutnya. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan berikan feedback pada materi ini. Sampai jumpa lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua.